Dahulu kala, ketika alam semesta masih muda, jauh lebih sulit untuk dilihat. Selama sekitar 1 miliar tahun pertama setelah Big Bang, ruang antara bintang dan galaksi dipenuhi awan gas hidrogen yang didinginkan, yang menyerap semua cahaya. Akibatnya, jika ada kehidupan berakal pada saat itu, mereka hanya akan melihat kegelapan di luar angkasa. Tidak ada bintang atau galaksi lain yang terlihat oleh mereka seperti kita. Itu hanya akan menjadi gelap gulita. Gelap. Tapi dalam kegelapan itu mengintai sesuatu yang besar. Sesuatu yang seharusnya mustahil untuk dibentuk pada saat itu. Para astronom telah menggunakan teleskop antariksa James Webb milik NASA untuk mengidentifikasi rangkaian 10 galaksi yang tampak terhubung oleh sebuah benang, yang menurut mereka ada 830 juta tahun setelah Big Bang. Pada hari Kamis, NASA mengatakan di situs webnya bahwa galaksi berkumpul dalam kelompok, tetapi juga menjadi struktur filamen luas yang saling berhubungan dengan lubang kosong raksasa di antaranya. Jaring kosmik yang baru-baru ini ditemukan para astronom ditarik bersama oleh gravitasi dari waktu ke waktu, membuatnya lebih berbeda. Strukturnya sendiri memiliki panjang 3 juta tahun cahaya dan berlabuh oleh kuasar, yang merupakan galaksi dengan lubang hitam supermasif di pusatnya. Tim astronom yang mempelajari susunan galaksi mengatakan percaya filamen pada akhirnya akan menjadi gugusan galaksi seperti koma klaster. Dalam sebuah gambar yang diposting ke situs web NASA, 8 galaksi yang dilingkari tampak berada dalam satu garis lurus. Titik jangkar muncul di tengah 3 lingkaran di sebelah kanan gambar. Di lingkaran tengah adalah kuasar yang cerah dan bersemangat. NASA mengatakan tim astronom mengkonfirmasi massa lubang hitam berkisar dari 600 juta hingga 2 miliar kali massa matahari tata surya kita dan ada kurang dari 1 miliar tahun setelah Big Bang. Fei Ge Wang dari University of Arizona dan peneliti utama program tersebut, mengatakan untuk membentuk lubang hitam supermasif dalam waktu sesingkat itu, benih lubang hitam masif harus mulai tumbuh. Dan bahkan jika itu dimulai dengan massa yang sama dengan 1,000 matahari seperti kita, kata Wang, benih lubang hitam harus tumbuh jutaan kali lebih banyak pada tingkat maksimum yang mungkin untuk seumur hidupnya. Teleskop luar angkasa James Webb yang mutakhir baru-baru ini juga memberikan wawasan tentang evolusi alam semesta awal, yang telah lama menjadi misteri. Pengamatan baru telah membantu menunjukkan dengan tepat apa yang memicu zaman reionisasi, periode ketika alam semesta buram secara bertahap bertransisi menjadi transparan. Itu benar. Seluruh alam semesta akan tersembunyi dari kita jika bukan karena transparansi ini, dan sekarang Webb telah mengungkapkan bagaimana hal itu terjadi. Sebelum menyelami penemuan terbaru, mari mundur. Kekuatan super Webb untuk melihat ke masa lalu telah membantu tim astronom menemukan beberapa bukti pasti. Pengamatan terbaru mengungkapkan bahwa galaksi awal mungkin berperan dalam evolusi kosmik yang dramatis ini. Galaksi-galaksi ini ada 900 juta tahun setelah Big Bang. Para astronom percaya bahwa bintang-bintang di beberapa galaksi awal melepaskan cukup cahaya untuk memanaskan dan mengionisasi gas di sekitarnya. Ini, pada gilirannya, mulai menghilangkan kabut gas yang tebal selama ratusan juta tahun. Saat para peneliti melihat kembali gigi reionisasi, mereka melihat perubahan yang sangat jelas. Galaksi, yang terdiri dari miliaran bintang, mengionisasi gas di sekitar mereka, secara efektif mengubahnya menjadi gas transparan. Pengamatan menunjukkan bahwa area ruang angkasa di sekitar galaksi kecil ini membentuk gelembung transparan kecil yang tumbuh semakin besar, akhirnya bergabung satu sama lain dan menjadikan seluruh alam semesta transparan selama ratusan juta tahun berikutnya. Webb mengukur bahwa galaksi umumnya dikelilingi oleh daerah transparan dengan radius sekitar 2 juta tahun cahaya. Untuk pengamatan ini, sumber cahayanya adalah kuasar J0100+2802 yang bercahaya, yang merupakan inti galaksi terang yang dianggap dipicu oleh lubang hitam supermasif. Para ilmuwan berkonsentrasi pada 59 galaksi menggunakan cahaya kuasark ini. Senter besarnya menerangi gas antara kuasark dan teleskop. Cahaya bergerak ke arah kita melalui berbagai wilayah gas kosmik, termasuk gas buram atau transparan, di sepanjang jalan. Dengan menerangi gas di sepanjang garis pandang kita, kuasark memberi kita informasi ekstensif tentang komposisi dan keadaan gas, jelas Anna Christina Ehlers dari MIT di Cambridge, Massachusetts. Anehnya, lubang hitam kuasark ini adalah yang paling masif yang diketahui di kosmos awal, dengan berat 10 miliar kali massa matahari kita.
Tim menyoroti bahwa ini adalah teka-teki lain yang harus dipecahkan karena mereka tidak yakin apa yang menyebabkan lubang hitam tumbuh begitu besar di awal alam semesta. Bahkan ketika mereka menjawab pertanyaan tentang apa yang pada akhirnya bertanggung jawab atas alam semesta transparan yang kita lihat sekarang, tim peneliti ini juga menambah misteri lain yang berkembang tentang kosmos awal. Mengingat apa yang kita ketahui tentang pembentukan bintang dan bagaimana bintang-bintang berkumpul menjadi galaksi, para astronom mengira mereka memiliki gagasan yang cukup bagus tentang berapa banyak galaksi yang akan mereka temukan di awal alam semesta. Namun, angka yang diungkapkan Webb jauh melebihi ekspektasi tersebut. Jika Anda memiliki banyak waktu luang, Anda dapat menghitung 45,000 galaksi dalam foto baru dari teleskop luar angkasa James Webb ini. Apa yang Anda lihat di sini bukanlah sepetak ruang acak. Ini sebenarnya adalah wilayah yang sangat terkenal yang disebut Great Observatories Origins Deep Survey atau barang. Para astronom yang ingin memata-matai tahap awal alam semesta kita datang ke sini untuk melihatnya. Para ilmuwan telah mempelajari barang selama bertahun-tahun dengan berbagai instrumen, termasuk teleskop luar angkasa Hubble, Observatorium Sinar X Chandra, dan teleskop luar angkasa Spitzer, dan masih banyak lagi. Tapi JWST sejauh ini merupakan teleskop paling kuat untuk mengarahkan pandangannya pada barang. Dan hasilnya menunjukkan itu. Gambar terbaru dari Webb ini menawarkan kepada para astronom pandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendetail ke masa lalu. Sebelumnya, galaksi paling awal yang bisa kita lihat hanya tampak seperti noda kecil, kata astronom Kevin Heinlein dari University of Arizona dalam sebuah pernyataan. Sekarang, kita dapat melihat bahwa beberapa di antaranya sebenarnya adalah objek yang diperluas dengan struktur yang terlihat. Dan James Webb tidak berhenti di situ. JWST juga menemukan sekitar 700 galaksi baru dalam barang. Terlebih lagi, galaksi-galaksi yang belum pernah terlihat ini adalah yang termuda yang pernah diamati, berasal dari antara 370 juta dan 650 juta tahun setelah Big Bang. Jumlah galaksi ini jauh melampaui prediksi dari pengamatan yang dilakukan sebelum peluncuran Webb, kata Space Telescope Science Institute dalam sebuah pernyataan. Dengan ratusan galaksi lagi untuk dipelajari dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya, berkat JWST, para astronom mengetahui bahwa galaksi di alam semesta awal kita lebih bergolak daripada yang diperkirakan sebelumnya. Secara khusus, dengan mempelajari tanda cahaya dari galaksi-galaksi muda ini, para astronom melihat sesuatu yang tidak mereka duga, garis emisi yang kuat. Hampir setiap galaksi yang kami temukan menunjukkan tanda garis emisi yang luar biasa kuat ini yang menunjukkan pembentukan bintang yang intens baru-baru ini, kata Ainsley dalam sebuah pernyataan. Galaksi-galaksi awal ini sangat bagus dalam menciptakan bintang masif yang panas. Teleskop luar angkasa James Webb mungkin baru saja menemukan bintang pertama di alam semesta. Ini adalah sesuatu yang Anda pikir sudah kita lihat sekarang, mengingat seberapa jauh Hubble dapat melihat ke masa lalu selama beberapa dekade. Tetapi pencarian bintang-bintang ini sudah lama dan tidak membuahkan hasil selama bertahun-tahun. Para peneliti menyebutnya bintang populasi 3 atau POP 3, karena terkadang para astronom menamai sesuatu secara terbalik karena beberapa alasan. POP 3 adalah bintang tertua, POP 2 di tengah, dan POP I adalah yang terbaru. Matahari kita adalah bintang POP I yang terpenting. Ini tidak ada hubungannya dengan seberapa jauh sebuah bintang berada dalam siklus hidupnya masing-masing. Anggap saja lebih seperti generasi jika POP I setara dengan bintang Gen Z, POP 3 adalah boomernya. Dan kami belum pernah melihat bintang boomer. Secara teknis, kami tidak tahu pasti bahwa mereka pernah ada. Jika ini benar, ini adalah akhir dari salah satu pencarian terbesar di semua astrofisika yang pernah ada. Ini adalah penemuan yang mengubah permainan yang diharapkan oleh generasi penggemar ruang angkasa sebelum kita selama masa hidup mereka. Kami sangat beruntung bisa menyaksikan penemuan ini, tapi apa yang saya tahu? Bagaimana menurutmu? Tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk berlangganan Orbit Bahasa.